Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan nomor 2 adalah, secara umum, umat Islam dalam memahami ajaran agamanya ada yang bersifat moderat, puritan, dan liberal. Jelaskan masing-masing kelompok tersebut beserta turutan kelompoknya dan mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut. Padahal sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, dalam realitasnya umat Islam itu tidaklah satu suara dalam memahami agama, meskipun sumbernya kita sama, yaitu Al-Quran dan hadis, tapi cara setiap orang atau kelompok menafsirkan dan mempraktikannya itu bisa sangatlah berbeda. Nah, hal ini tidak lepas dari perbedaan latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman hidup, hingga situasi zaman yang mereka hadapi. Secara umum, ada 3 kecenderungan dalam memahami Islam. Yang pertama adalah moderat, yang kedua puritan, dan yang ketiga adalah liberal. Yang pertama adalah kelompok moderat. Kelompok ini biasanya mengambil jalan tengah. Mereka berusaha menjaga keseimbangan antara teks agama dengan kondisi zaman. Moderat bukan berarti pelin-pelan atau tidak seimbang, tapi mereka sadar bahwa Islam itu adalah agama yang fleksibel dan bisa beradaptasi dengan konteks. Selama tidak keluar dari prinsip dasarnya, contohnya adalah kelompok yang masuk kategori ini adalah Nahdlatul Ulama atau NU dan sebagian besar Muhammadiyah. Mereka tetap memegang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama, tapi mereka juga mempertimbangkan realitas sosial dan budayanya. Nah, misalnya NU. NU tetap mengizinkan tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan Muhammadiyah lebih rasional dalam memahami ibadah dan sosial, seperti dalam gerakan pendidikannya. Yang kedua adalah kelompok Puritan. Kelompok ini fokus pada pemurnian ajaran Islam. Mereka ingin kembali ke Islam yang asli, yang mereka anggap itu murni seperti di zaman Nabi dan para sahabat. Nah, ciri khas mereka adalah sangat tekstual dan cenderung menolak hal-hal yang dianggap bid'ah atau tidak ada contohnya dari Nabi. Contohnya adalah kelompoknya bisa kita lihat pada Salafi dan Wahabi, dan juga Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang menolak sistem demokrasi dan ingin menerapkan sistem khalifah. Bagi mereka, Islam adalah sistem sempurna yang tidak boleh dikompromikan dengan budaya lokal atau nilai-nilai barat. Dan yang ketiga adalah kelompok liberal. Contoh ini lebih progresif. Jadi mereka itu berani menafsirkan ulang ajaran Islam dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi, kesetaraan gender, dan kebebasan berpikir. Jadi bagi mereka, Islam itu tidak harus dipahami secara kaku, tapi bisa dibaca ulang sesuai perkembangan zaman. Nah, contoh-contoh tokoh yang dekat dengan pemikiran ini adalah Ulil Absar, Abdallah, Lutfi Asyaukani, dan kelompok jaringan Islam liberal atau JIL. Mereka mempertanyakan ulang hal-hal yang selama ini dianggap pasti, seperti hukum waris, poligami, atau hukum pidana dalam fikih klasik. Nah, kenapa bisa muncul perbedaan ini? Jadi, meskipun sumbernya sama, yaitu Al-Quran dan hadis, tapi cara memahami dan menafsirkan dan mengimplementasikannya itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan dan intelektual seorang atau kelompok. Yang kedua ada situasi sosial politik yang mereka hadapi. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu tradisi keilmuan yang berkembang dalam kelompok tersebut. Bahkan juga emosi kolektif, misalnya kelompok yang pernah tertindas akan lebih sensitif terhadap isu penindasan, lalu membaca Islam dari sisi keadilan sosial. Nah, jadi bukan Al-Quran dan hadis yang berbeda, tapi cara memandang dan membaca teks itulah yang membuat hasil akhirnya itu bisa berbeda. Dan sebenarnya perbedaan ini sudah ada sejak zaman dahulu, misalnya antara kelompok Mu'tazilah dan rasionalis dengan Ahlul Sunnah yang tekstualis atau antara Syiah dan Sunni. Maka memahami perbedaan ini itu
bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadari bahwa Islam memang kaya tafsir dan kita semua bisa belajar dari keberagaman itu.